Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya ya. Kita ketemu lagi dalam kuliah sesi yang ke-13. Yang keberapa? 13. Oke, nggak terasa ya, kita sudah berada di kuliah sesi yang ke-13 sekarang. Nah, seperti biasa, Pak Beni selalu mendoakan kalian ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Stekom semuanya, kalian tetap berada dalam kondisi yang sehat ya, yang berbakti pada orang tua ya, rezeki berkatnya dimudahkan tuh ya. Itu yang terutama yang paling penting ya. Dan seperti biasa di kuliah sesi yang ke-13 ini Pak Penny tetap selalu didampingi, kita semua didampingi sama personal asisten Pak Beni ya, yang sebaik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Kita sapa dulu ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya. Halo, apa kabar Bu Frida? Halo, selamat pagi semuanya. Pagi lagi. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua. Ya, Bu Frida selalu harinya seperti biasa ya. Semua hari, semua jam itu akan semua disapa dengan semangat pagi. Itulah Bu Frida yang selalu ceria. Ya, tiada malam bagi Bu Frida, tiada sore bagi Bu Frida. Semuanya semangat pagi. Oke, kita akan masuk ya di kuliah yang ke sesi yang ke-13 ini. Sampai nanti di kuliah sesi yang ke-14 kita akan membedah ya anggaran overhead pabrik ya. Kita akan membedah anggaran overhead pabrik. Nah, kuliah sesi ke-13 ini kita akan melanjutkan dari kuliah sesi yang ke-12 ya di minggu kemarin. Kita akan melanjutkan poin-poin lagi sampai nanti di kuliah sesi ke-14 baru kita akan selesaikan semuanya ya anggaran overhead pabrik ini. Seperti biasa ya teman-teman semuanya, Pak Beni akan pelan-pelan itu ya, pelan-pelan, step by step menjelaskan. Yang terpenting dalam perkuliahan dengan Pak Beni ini adalah Pak Beni akan membuka kalian punya cara berpikir yang baru, ya. Mindset kalian itu yang Pak Beni akan arahkan ke arah yang siap untuk masuk ke dunia real, dunia profesional, ya. Karena itu paling penting. Sejago apapun kita, itu hitungannya dan kalkulasi apapun juga. Tapi kalau strategic thinking kita ini belum terarah gitu ya, atau tidak terarah ke tempat yang tepat, maka agak susah ya kita bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi nanti di dunia real. Nah, makanya kalau kalian perhatikan dari kuliah sesi 1 sampai kuliah sesi yang ke-13 ya, saat ini semuanya adalah proses pengarahan kepada strategic thinking. Karena kalau kita mau jujur, dengan strategic thinking kita yang sudah terarah ke arah yang tepat ya teman-teman, maka semua ilmu apa saja sebenarnya sudah tersedia di internet. Nggak ada ilmu yang tidak tersedia di internet. Semuanya sudah tersedia kok. Tinggal tinggal kita mau nggak untuk melihat dan mengupdate kita punya skill. Arti gini, walaupun nanti kita sudah tamat S1 akuntansi dan kita stop untuk pembelajaran, wah selesai sudah kita. Selesai dalam karir apapun juga dalam dunia real. Nah, jadi selesainya S1 akuntansi sebenarnya adalah awal proses pembelajaran yang real. Pintu baru dibukakan untuk proses pembelajaran dalam dunia yang real. Itu artinya kita nanti di wisuda di S1 akuntansi, bukan stop belajar. Makanya dalam perkuliahan budgeting ini, Pak Beni modalin kalian dengan strategic thinking yang tepat dulu, cara berpikir yang tepat dulu, sehingga ilmu apapun juga kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Ya, kalau kita bicara di sisi angka-angka itu ya, kalkulasi segala macam, ada semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi, semua ada di internet. Nggak ada yang nggak ada. Ya, terutama di ilmu akuntansi ini, accounting ini, semuanya ada. Kebuka sudah. Nah, pertanyaan berikutnya kan akan muncul tuh. Kalau gitu, ngapain kita mesti kuliah kan? Kuliah harus. Ya kan, kuliah itu tujuan itu apa? Untuk mengarahkan strategic thinking kita.
mempersiapkan kita, membukakan pintu kita untuk memasukin dunia yang real, mempersiapkan cara kita berpikir, strategic thinking kita itu loh. Nah, tapi bukan berarti kuliah satu-satunya cara ya, bukan berarti kuliah satu-satunya cara yang pasti itu ya. Oh, nggak ada yang pasti di dunia ini ya, nggak ada yang pasti. Yang pasti kita bisa mencapai apa kita punya cita-cita. Nggak ada yang pasti. Ya, kepastian hanya milik Tuhan ya, nggak ada yang pasti. Kita manusia hanya bisa berusaha. Cuma dengan kita kuliah satu, harapan Pak Beni strategic thinking itu bisa dibantu gitu ya, bisa dibantu untuk diarahkan ke arah yang lebih tepat. Itu harapan Pak Beni untuk tujuan daripada kuliah di S1 ini. Ya, kalau cara berpikir kita tepat, maka perilaku kita, kebiasaan kita juga tepat tuh. Nah, kalau perilaku dan kebiasaan kita juga tepat, maka budaya kita, keseharian kita juga akan terbentuk budaya yang benar-benar mengarah kepada kita punya cita-cita, ya kan? Kayak Pak Beni selalu ngomong juga berdoa, berbakti kepada orang tua kan gitu. Nah, kalau budaya kita sudah benar, perilaku kita sudah tepat, maka nanti pada saat kita masukin dunia real, terjadi kecocokan. Ya, bahasa kerennya itu PO fit, person organization fit, antara nilai diri kita dengan nilai organisasi itu fit. Nah, kalau sudah fit, lebih mudah dong kita kan untuk bisa berkontribusi kepada organisasi kita di mana kita berkarir nantinya itu ya. Maupun kita makan gaji ataupun maupun kita punya usaha sendiri itu loh. Clear ya? Nah, kurang lebih seperti itu intro Pak Beni di kuliah sesi ke-13. Pelan-pelan kita akan bahas lagi ini setahap demi setahap, pelan-pelan ya, supaya kalian menangkap insight-nya aja. Insight-nya bukan karena harus baca buku, 3 buku, 5 buku. Ya baca aja ya, baca itu loh ya, tapi bagaimana gitu loh. Nggak dapat insight-nya. Yang penting itu kalian harus dapatin kayak gini. Di setiap perkuliahan itu ya, aha gitu ya. Kalau bahasa keren anak-anak sekarang bilang aha. Oh gitu ya ternyata. Aha itu tadi kalau kalian bisa bilang aha, itu kalian sudah terbuka ya. Tapi kalau belum aha, hanya menghafal, itu baik sih untuk nilai UTS, nilai UAS baik. Tapi aha itu kalau belum terbuka, masuk ke dalam dunia real susah. Ya, makanya kalian harus mengejar yang namanya aha tadi. Aha itu adalah, oh gini toh caranya. Oh sekarang saya sudah ngerti gitu loh. Nah itu melebihi daripada sekedar nilai UTS, nilai UAS yang dapat nilai A. Itu melebihi semuanya gitu loh. Oke, clear ya? Kita masuk Bu Frida. Poin sambungan dari kuliah sesi ke-12 kemarin, Bu. Ya, lanjutannya yang kemarin adalah anggaran ini berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok produksi, cost of goods manufacture budget, anggaran harga pokok penjualan, cost of goods sold, dan anggaran kas atau kas budget. Betul, cash budgeting. Istilahnya kayak itu. Frida ya. Jadi anggaran-anggaran salah satu adalah anggaran overhead pabrik ini, ya kan? Ini berguna sekali lagi kan berguna untuk apa nih? Untuk menyusun harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi tadi itu adalah cost of goods manufacture, COGM, ya. Itu paling penting dulu. Kalau kita bicara pabrik, kita nggak bicara COGS ya. Jadi nanti kalian tidak boleh salah ya. Terus nanti bisa kalian apply sebuah posisi, kalian ditempatkan di pabrik, ya. Oh ya, berarti apa yang kalian bisa ngerti hitung harga pokok. Oh ya, kita bisa hitung COGS. Dari COGM dulu, cost of good manufacture dulu, baru berpindah ke cost of good sold, harga pokok penjualan. Ya, apa bedanya COGM dengan COGS kan gitu ya? Kalau nggak samain aja lah Pak Beni. Pasti dia punya perbedaan. Nah, Pak Beni mungkin akan sharing ya, walaupun seharusnya nih sekali lagi ya, seharusnya pembelajaran ini harusnya kalian dapetin di mata kuliah cost accounting dan managerial accountant ya, atau akuntansi manajerial, manajemen accounting gitu ya. Nah, ini teman-teman. Harga pokok produksi itu adalah semua yang berada di dalam pabrik saja.
nggak boleh keluar pabrik. Ya, pabrik proses produksi, bahasa simpelnya ya. Cost of good manufacture tadi itu adalah proses produksinya yang kita hitung dari raw material sampai kepada finish good, dari bahan baku sampai dirakit, di assembling menjadi finish good. Nah, ada 3 komponen: direct material, direct labor, direct overhead. 3 komponen ini ya, direct material, direct labor, direct overhead. Nah, itu penyusun daripada COGM. Clear ya? Tapi Pak Beni nggak terlalu detailkan karena nanti harusnya kalian dapatin di cost accounting. Tapi cara berpikir dulu. COGM itu 3 komponen: direct material, direct labor, sama direct overhead. Nah, setelah muncul COGM, harga pokok produksi tadi, ya kan? Barulah kita mulai menentukan harga pokok penjualan, ya kan? Harga pokok penjualan tadi, nah, cost of goods sold tadi, harga pokok penjualan tadi itu diperoleh dari mana? COGM, ya kan? COGM tadi, direct material, direct labor, direct overhead tadi itu seharusnya kita tambahkan, ya. Seharusnya kita tambahkan dengan cost-cost komponen, indirect cost loh ya, indirect cost yang tidak berada di proses produksi, yang tidak berada di pabrik, contohnya yang berada di headquarter, yang berada di headquarter ya. Artinya gini, COGM bahasa simpel gini deh. Kami ulang ya, supaya simpel ya. COGM sama dengan direct material tambah direct labor tambah direct overhead. Setuju? Setuju ya. Lalu COGM tambahkan sedikit margin yang harus diambil juga oleh pabrik gitu ya. Itu disebut dengan nama COGS. COGS ditambahkan sedikit profit untuk bisa mengcover overhead kantor dan masih dapat keuntungan. Nah, itu disebut dengan nama harga jual. Nah, mulai bingung Pak Beni? Enggak, enggak bingung. Ini loh. COGM itu direct material tambah direct labor tambah direct overhead. Itu COGM, ya kan? Nah, pertanyaan Pak Beni, harusnya kan pabrik juga harus mengambil profit dong, ya kan? Kita bicara yang cara berpikir dulu ya. Pak Beni tidak belajar, Pak Beni sedang tidak mengajarkan kalian cost accounting ya, karena itu mata kuliahnya ada tersendiri ya, potensi biaya. Pak Beni nggak masuk ke arah sana. Cara berpikir dulu. Direct material, direct labor, direct overhead. Jadilah dia COGM, cost of goods manufacture. Nah, tapi itu kan baru menanggung semua cost. Nah, pabrik tadi nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, bahasanya kita tambahkan sedikit profit untuk kita geser menjadi COGS. Kita harus menambahkan sedikit profit untuk kita geser menjadi COGS, cost of goods sold. Oke kan? Nah, dari COGS tadi kita juga harus tambahkan profit, ya. Kita harus tambahkan profit untuk bisa membiayai apa yang menjadi overhead daripada kantor, headquarter, ya, back office. Itu kita harus tambahkan untuk biaya apa? Sales NGA. Biaya-biaya sales NGA itu kita harus tambahkan tuh. Kita harus tambahkan ke jadi COGS ditambah indirect cost, atau nama lain indirect cost ini adalah sales NGA, SNGA nama itu, SNGA, ditambahkan dengan berapa persen profit yang kita mau, itu menjadi harga jual. Jadi harga jual itu sama dengan COGS ditambah SNGA, Sales NGA, General Affair, Cost, ditambah dengan berapa persen profit yang kita mau, itu disebut dengan nama harga jual. Itu COGS. COGM, direct material, tambah direct labor, tambah direct overhead. Kan? Nah, dari COGM menjadi COGS, kita juga harus ambil sedikit
kita punya profit. Biasanya seperti itu ya. Nggak mungkin cuma direct buyer, direct material, direct labor, direct operating, nggak mungkin. Itu biasanya tambah sedikit profit. Nah, tambah sedikit profit tadi atau berapa SNGA tadi itu adalah kebijakan, ya kan? Profit itu kebijakan. Kita mau profit berapa itu kebijakan. Kebijakan yang ditentukan oleh dasar positioning di market itu. Kalau produk kita dengan harga jual yang lebih mahal, maka siapa sih kompetitor kita yang berada di produk dengan harga jual yang lebih mahal ini? Oh, si A. Oke, kalau seandainya kita ambil profit lebih kecil, sehingga harga jualnya menjadi sedikit lebih murah, itu siapa sih kompetitor kita? Head to head-nya. Nah, penentuan di level posisi mana kita akan mau bertarung di market, itu ditentukan oleh kebijakan profit yang mau diambil. Clear ya? Itu penentuannya. Penentuan daripada positioning kita di market. Karena kalau salah positioning, itu salah strategi loh. Salah strategi entry di market ya. Karena bertarung dengan kompetitor di level A dengan bertarung dengan kompetitor di level B itu berbeda loh strategi. Kita harus paham itu. Kalau kita punya produk itu sangat murah ya dengan kualitas yang masih masuk standar, maka kita lebih mengutamakan volume yang sangat besar gitu ya. Tapi seiring harga jual kita mulai eksklusif, mulai premium, maka apa yang terjadi? Mulai premium tadi. Maka yang terjadi, kita punya volume kita tuh mulai lebih terselektif. Mulai lebih terselektif tuh volume kita. Pembelinya tuh mulai selektif. Semakin premium harga produk kita tuh semakin niche market ya, semakin mengerucut marketnya. Hanya orang tertentu. Nah, itu yang kalian harus pahami. Kita mau masuk di posisi mana? Di posisi yang kita mau cari volume yang banyak, tapi kita berdarah-darah, ya kan? Atau kita mau niche market aja, tapi profitnya sedikit lebih baik, lebih besar gitu kan? Nah, kalau bermain di niche market atau bermain di sisi yang volumenya terjual lebih sedikit ya, tapi yang penting harga kita bisa premium, maka produk kita harus semakin banyak memberikan nilai tambah kepada customer. Nah, kalau bahasa kerennya ya, itu di Blue Ocean. Kalau kalian pernah dengar istilah Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi itu mengandung value innovation strategi. Value innovation strategi. Semakin banyak inovasi yang memberikan nilai kepada customer, maka semakin sedikitlah kita punya kompetitor di sana. Tapi tentu saja harga kita juga harus pantas ya, harga yang wajar ya, bukan berarti kasih innovation value yang luar biasa, tapi harganya juga nggak masuk di akal, ya nggak mau. Yang ideal itu adalah apa? Value innovation strategi tadi itu value-nya semakin banyak, tapi harganya di mata customer, di mata customer ya, itu relatively worth it untuk dia beli. Nah, itu lebih bicara kepada strategi bisnis. Loh, kenapa Pak B sampai bahas ini? Kalau orang budgeting cuma ketik-ketik buat laporan, ya kan, buat laporan, ketik-ketik buat laporan, ketik-ketik buat laporan, itu udah pasti digantikan sama AI, udah pasti. Karena pekerjaan repeating atau typing-typing, AI lebih lebih teliti daripada kita. AI lebih konsisten daripada manusia. Kalau hanya sekedar typing ya, typing buat laporan, typing buat laporan. AI itu dia lebih konsisten dan lebih teliti daripada kita. Pertanyaan berikutnya, kenapa mesti perusahaan menggaji kita, meng-hire kita bagus pakai AI? Kalau hanya ketik-ketik ya, ketik-ketik buat laporan, pasti pakai AI aja. Sudah banyak pabrik bawah, sangat banyak. Tapi kenapa Pak Beni sharing tadi itu supaya kalian punya insight untuk memberikan nilai tambah sehingga perusahaan mengatakan yes, saya butuh Anda karena AI tidak bisa menggantikan Anda. Itu itu paling penting. Nah, paham di sini. Ini cara melihat tadi ya COGM, COGS dan harga jual. Dan harga jual tadi itu tidak boleh sembarangan. Karena kita harus menentukan posisi kita di level mana di market.
Karena beda, salah posisi, salah kompetitor kita, salah strategi kita. Itu berbahaya. Makanya kalau Pak Bini menyarankan lebih bagus kita bermain dari sisi, bukan di sisi yang penting oh murah-murah, enggak Pak Bini nggak suka harga murah. Pak Bini suka di harga yang wajar, harga yang pantas, worth it gitu loh. Karena kalau kita mau sustain, nggak ada profit perusahaan kita, mana bisa sustain, ya kan? Terus yang kedua, kalau customer beli menurut customer nggak worth it, ya siapa yang mau beli produk kita? Makanya mencari titik balance itu loh. Nah, membalance antara worth it menurut customer dan profit bisa kita peroleh di perusahaan kita, balance-nya itu berada di titik value innovation strategi. Karena dengan value yang kita berikan itu ya anggap customer worth it, dan kita tidak perlu sampai nggak ada profit sama sekali. Nah, kata kuncinya value itu loh. Jadi kalau Pak Beni sering ngomong itu value innovation itu ya strategi kita itu ya Pak Beni sering ngomong ini, cuma kalau lebih praktikalnya ya cost saving collaboration, bukan diskon. Kalau diskon Pak Beni nggak mau, kalau cashback Pak Beni nggak mau. Pak Beni mau cost saving. Tapi nggak bisa cost saving sendirian, harus kolaborasi bersama-sama. Nah, itu yang Pak Beni akan berikan nilai tambah tadi. Jadi value inovasi Pak Beni adalah bagaimana bisa meng-create value innovation ya, bagaimana bisa meng-create cost saving bersama-sama tadi, collaboration tadi. Itu value-nya, innovation tadi. Nanti baru kita meng-create sebuah tambahan-tambahan produk yang lebih keren-keren lagi. Nah, itu kuncinya di sana ya, teman-teman ya. Yang tadi baru saya disampaikan oleh Bu Frida tadi ya. Oke, Bu Fred. Next. Halo, Bu Fred. Pak, ini nggak mau Ya, bergerak itu. nggak mau gerak Faktor, deh, Bu Fred. iya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan. Faktor yang pertama adalah anggaran unit yang akan diproduksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, tuh, satu dulu, Bu Fred. Menarik tuh. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kan anggarannya kan. Jadi faktor apa? Unit tadi itu yang mau diproduksi tadi itu mengenai jumlah dan kualitasnya. Nah, sekali lagi ya, irisan budgeting ini dengan irisan akuntansi biaya ini mirip-mirip nih irisannya, tapi Pak Benny nggak masuk ke dalam akuntansi biaya. Jadi gini, kalau kuantitinya kita produksi secara massal, jumlahnya kita produksi secara massal, ya secara banyak ya produksi massal ya, itu berbeda dengan pendekatan kalau jumlahnya diproduksi khusus. Nah, kalau diproduksi khusus berdasarkan pesanan, itu beda dengan pendekatan costingnya ya dengan pendekatan yang massal. Kalau pendekatannya khusus, ya kan, atau jumlahnya sedikit, tertentu lah gitu ya, itu kita sebut dengan nama job order costing. Job order costing. Jadi pembiayaan berdasarkan pemesanan pekerjaannya. Job order costing. Clear ya? Job order costing. Tapi kalau produksinya massal, ya, kuantitinya sangat banyak, maka kita tidak bisa pakai pendekatan job order costing. Masuk pendekatan yang massal sangat banyak ini gimana Pak ini ya produksinya? Produksi tadi itu harus bisa memproduksi jumlah ya, quantity berarti ya. Jumlahnya itu 100% menggunakan kapasitas daripada mesin. Tidak boleh kapasitas mesin itu hanya digunakan 50% atau 70%. Nggak boleh. Kalau kapasitas mesin itu hanya digunakan 50%, tidak full capacity, maka itu tidak bisa menggunakan pendekatan costing yang produksi massal. Nah, ini berbahaya banyak di pabrik-pabrik ya. Mereka kapasitas mesinnya nggak full,
Artinya kalau capacity nggak full tadi, ya nggak full capacity, itu mirip pendekatan tengah-tengah tuh loh ya, tengah-tengah tuh antara pendekatan produksi massal dengan pendekatan produksi job order costing. Nah, tengah-tengah ini nggak boleh ada. Kalau tengah-tengah ini ada berbahaya. Lebih tentu kita geser menjadi job order costing. Kalau job order costing, maka cara hitung cost-nya dan pricing-nya, harganya, itu lebih sedikit premium. Kalau produksi massal, harganya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau mesin tadi tidak berproduksi secara full capacity, maka penyusutan mesin tadi itu hanya ditanggung. Ya, beban penyusutan mesin tadi itu hanya ditanggung oleh 50% dari produk yang dihasilkan. Contoh gini, contoh ya, lihat ya. Misalnya biaya penyusutan mesin A, gitu ya. Contoh biaya penyusutan mesin A itu misalnya, semara sebut ya Pak Beni ya. Misalnya adalah seharga biaya penyusutan mesin ya 1 bulan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah nih penyusutan mesin ya. 1 juta rupiah 1 bulan. Nah, kalau kita hanya 1 juta beban penyusutan mesin tadi itu, harusnya bisa menghasilkan 1 juta unit. 1 juta beban penyusutan mesin tadi, 1 juta beban penyusutan mesin tadi ya, itu harusnya bisa menghasilkan 1 juta pieces. 1 juta pieces nih. Nah, kalau menghasilkan 1 juta pieces dengan 1 juta rupiah beban penyusutannya, artinya apa? Setiap satu piecesnya hanya menanggung 1 rupiah, ya kan? Jadi 1 juta rupiah dibagi dengan 1 juta pieces. Berarti beban penyusutan tadi itu dibebankan ke dalam produk cuma 1 rupiah. Nah, kalau 1 juta rupiah beban penyusutan tadi itu cuma bisa menghasilkan 1.000 pieces. 1.000 pieces cuma nih. Artinya apa? 1 juta rupiah dibagi dengan 1.000 pieces yang bisa dihasilkan setiap bulan. Berarti 1.000 rupiah dibebankan ke dalam produk. Nah, kalau tadi 1 rupiah cuma dibebankan ke dalam produk, yang sekarang 1.000 rupiah dibebankan kepada produk. Pertanyaan Pak Beni, 1.000 rupiah dibebankan kepada produk. Kira-kira customer membayar nggak tuh? Yang tadinya 1 rupiah, harusnya 1 rupiah cuma dibebankan kepada produk. Sekarang dibebankan kepada produk itu adalah 1.000 rupiah. Nah, apa customer mau bayar? 1.000 rupiah tadi. Nah, kalau customer nggak mau bayar, artinya apa? Perusahaan yang harus tanggung kan? Kerugian 1.000 rupiah tadi. Perusahaan harus tanggung kan? Artinya apa? Perusahaan harus mengurangi profit kan? Setiap pieces yang dihasilkan, profit perusahaan berkurang 1.000 rupiah. Dan perusahaan harus tanggung. Nah, itu yang penting. Makanya Pak Beni bilang harus full capacity. Nggak boleh tidak full capacity. Itu tinggi risikonya. Harga COGM kita menjadi lebih tinggi itu loh. Nah, kalau kita sudah bicara COGM kita menjadi lebih tinggi, apakah COGM tadi yang lebih tinggi tadi 1.000 rupiah tadi per pieces itu kita mau jadikan sebagai harga pokok penjualan? Boleh aja. Customer mau bayar nggak? Mau sih Pak Beni. Ya kalau mau ya syukur. Tapi kalau nggak mau gimana? Ya terpaksa kita punya 1.000 rupiah tadi itu kurangi kita punya profit. Ya kalau kita punya masih ada profit. Kalau nggak ada gimana? Akan membuat perusahaan kita menjadi rugi. Makanya full capacity mesin jadi kunci loh sebenarnya loh. Karena karena kalau boleh kita nggak full capacity, tapi pendekatannya job order costing. Tapi kalau kita pakai produksi massal, ya kan, itu nggak bisa. Produksi massal itu harus ekuivalen dengan pendekatannya tadi itu adalah full capacity. Full capacity mesin ya, itu adalah produksi massal. Nah, kurang lebih seperti itu kata kunci ya teman-teman ya. Oke, next, Bu Fred. Serta- Apakah sudah next slide, Bu Fred? Ya sudah, ini Mm-mm. ya, tadi kan sudah pertama, ini yang kedua, Pak. Berbagai Ya. standar ditetapkan perusahaan.
Faktor mempengaruhi penyusunan organisasi yang poin kedua adalah berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, itu tadi. Jadi pertama kali kita harus bangun kita punya kontrol kita ya. Anggaran itu kan fungsi kontrol, fungsi pengendalian, dan fungsi pengawasan kan. Masih ingat ya di kuliah sebelumnya Pak Bini ngomong apa? Bangunlah standar costing, bangunlah standar productivity, bangunlah standar performance. Ya, karena kalau kita tidak bangun standar performance yang jelas, standar quality yang jelas, ya kan, standar productivity yang jelas, maka tidak mungkin kita bisa bangun standar costing. Jadi intinya gini loh, teman-teman ya, dengan adanya standar performance, standar quality, gitu ya, standar productivity yang sudah clear, maka standar costing akan menjadi sebuah impact. Jadi jangan dibalik. Standar costing dulu Pak Beni, baru kita bangun standar performance, standar productivity sama standar quality. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, logikanya salah. Yang benarnya adalah apa? Bangun dulu standar performance, bangun dulu standar productivity dan standar quality yang sangat jelas, ukuran-ukurannya, barulah dari sana kita bisa membangun standar costing. Jadi standar costing itu tidak turun dari langit. Orang sering mengatakan standar costing. Kita buat standar costing. Buat standar costing dari mana? Oh, dari data tahun lalu aja Pak Beni. Ya nggak bisa lah. Karena kalau pakai data tahun lalu, otomatis kita akan berada dalam productivity dan performance tahun lalu. Sedangkan persaingan tahun sekarang dan tahun-tahun yang akan datang, productivity-nya semakin lebih tinggi, performance-nya semakin lebih baik, quality-nya semakin lebih baik. Itu nggak boleh kita pakai data tahun lalu. Nah, itu kata kuncinya. Seringkali anak-anak accounting ya, seringkali anak-anak accounting itu membuat sebuah standar costing itu berdasarkan historical. Ambil tahun lalu berapa dirata-ratakan gitu ya, average costing. Setelah average costing terus dikasih nilai toleransinya, maka akan diterjemahkan menjadi sebuah standar costing. Itu nggak tepat. Ya, yang tepat itu adalah bangun standar quality, standar productivity, standar performance, ya, yang terus diimprove dari tahun ke tahun. Ya, harus diimprove dari tahun ke tahun tuh standar quality, standar productivity, standar performance harus diimprove dari tahun ke tahun sehingga memunculkan standar costing yang selalu terbarukan. Tidak berarti harus lebih murah juga, tidak berarti harus lebih rendah juga di tahun lalu, enggak. Tapi dasarnya tadi tidak boleh pakai data historical. Kita harus tanya tuh sama orang pabrik, standar productivity, bisa nggak productivity itu seperti ini? Bisa nggak untuk 1000 pieces yang dihasilkan selama ini menggunakan 10 orang? Bisa nggak tahun depan 1000 pieces yang dihasilkan itu hanya menggunakan 5 orang? Nah, kalau bisa menggunakan 5 orang dari 10 orang, itu adalah kita melakukan improvement, perbaikan di standar productivity. Clear ya? Nah, kalau standar performance, ya performa ini identik sama quality lah ya, kinerja itu ya. Kalau standar quality, bisa nggak ya defect atau waste di manufaktur? Standarnya cuma boleh defect atau waste itu 0,1%, misal. Bisa nggak tahun tahun depan itu menjadi 0,05%? Nah, how to-nya itu ya dibahas. How to itu menjadi kunci sekarang. Jadi penentuan improvement standar quality, performance, dan produktivitas itu harus melahirkan yang namanya how to. Bagaimana sih caranya? Nah, bagaimana sih cara tadi itulah yang kita sebut dengan nama apa? Activity value added. Activity value added itu kita bisa intervensi dengan penggunaan teknologi, ya kan? Kita bisa intervensi dengan inovasi di proses. Kita bisa intervensi dengan inovasi di raw materialnya, sehingga bisa menjadi prosesnya menjadi lebih slim. Nah, baru memunculkan standar productivity yang
perbaikan yang secara berkelanjutan, standar performance yang secara berkelanjutan, dan standar quality secara berkelanjutan. Barulah kita bangun standar costing yang setiap tahunnya selalu terbarukan, tidak mengambil dari historical. Nah, kalau kalian ngambil dari historical, pasti tidak tepat. Karena productivity dari tahun ke tahun, kompetitor itu, competitive landscape itu agresifnya luar biasa. Competitiveness. Competitiveness itu menjadi luar biasa loh. Contoh, kita merasa pede, 1000 pieces bisa untuk dikerjakan oleh 10 orang. Ternyata kompetitor kita tahun depan 1000 pieces dikerjakan oleh 8 orang. Nah, pasti harganya lebih murah. Nah, itu berbahaya. Kalau kita tetap stuck gitu. Kita tidak melakukan business process improvement. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi kalau kita memahami cara berpikir yang seperti yang Pak Beni jelasin ini, wah menarik teman-teman. Bisa aja kalian sebutkan nih ya, kalian jiwai ini, yang Pak Beni jelasin dari kuliah sesi 1 sampai kuliah sesi 13 ini, kalian bisa menjiwai ya, bisa mendapatkan insight. Wah, luar biasa. Cara berpikirnya dulu. Nanti kalau hitung-hitungannya kalian tinggal searching di Google aja. Pakai frameworknya, searching di Google aja. Itu banyak itu semua yang terbarukan. Tapi kalau cara berpikir kalian keliru, percuma Google itu. Cuma cara berpikir itu keliru maksudnya gimana? Gini loh Pak Benny, pas saya masuk kerja di perusahaan itu, senior saya mengajarkan ini, atasan saya mengajarkan ini. Ya saya follow-follow aja atasan saya Pak Benny. Berarti kan atasan saya pasti lebih pintar dong pada saya. Oh belum tentu. Nggak mau Pak Benny pakai pendekatan itu. Atasan pasti selalu lebih pintar. Belum tentu. Belum tentu. Kita yang harus lebih pintar pada atasan kita. Nah, kalau kita bisa memiliki mindset cara berpikir seperti ini, itu luar biasa. Tapi tentu saja dengan cara-cara etika yang benar ya. Tapi karena kita lebih mindset yang benar, terus kita jadi sok sombong, angkuh, ya kan? Pasti kita di-cut, pasti kita di PHK. Makanya attitude paling penting. Respect ke orang tuh paling penting. Kalau nggak ada respect, susah. Attitude itu paling penting. Respect. Ini kalau nggak ada respect, ya nggak bisa lah. Itu kalian harus pahami. Nah, jadi nampak kan logika urutannya kan? Dari activity yang value added, dari activity yang terus kita improve, melahirkan standar productivity, melahirkan standar performa, melahirkan standar quality yang selalu improve setiap tahunnya. Nah, dari standar productivity dan standar performa dan standar quality yang improve setiap tahunnya akan memunculkan standar costing yang terbarukan terus. Nah, itu urutan logikanya. Kalau kalian bisa memahami urutan logika ini, jiwai aja ya jadi refleks luar biasa. Clear ya? Nah, kalau sudah ada kita punya standar costing, barulah kita lebih gampang untuk menyusun anggaran. Contoh, contoh ya. Oke Pak Beni, 1000 pieces. Kita dari 1000 pieces biasa pakai 10 orang. Tahun depan 1000 pieces pakai 8 orang. 3 tahun lagi pakai 5 orang gitu ya, dengan intervensi teknologi dan segala macam. Atau prosesnya kita inovasikan. Nah, 5 orang berarti ya kalau 1000 pieces. Berarti kalau 2000 pieces berapa orang? Ya paling banyak 10 orang. Kan 1000 pieces 5 orang. Ya kan? 1000 pieces 5 orang ya. Berarti kalau 2000 pieces, ya 10 orang dong. Paling banyak ya. Bisa nggak 2000 pieces jangan 10 orang? 8 orang. Nah, itu kita improve lagi. Nah, mindset berpikir itu yang harus dijalankan. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang disebut dengan nama, bahasa kerennya tadi itu pendekatan Kaizen. Itu bahasa kerennya. Ya kan? Nah, itu yang kalian harus pahami cara berpikir tadi. Nah, sehingga pada saat nanti buat anggaran, 1000 pieces 5 orang. Kalau 5000 pieces, ya 25 orang dong Pak Beni. Iya, paling banyak. Jangan paling sedikit, paling banyak 25 orang kalau 5000 pieces. Nah, akhirnya kita bisa punya budget kan dari standar costing. Jadi standar costing itu sebagai dasar untuk pembuatan budget. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Cara logika berpikirnya ke arah sana. Ya. Oke, lanjut Bu Fred. Ya,
Poin yang berikutnya adalah sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Hmm. Perhatikan waktu ya, Bu Frida. Ini Pak Beni kalau ngoceh sampai dini hari, Belum, ya, Pak. sampai berapa menit lagi, Bu Frida? Ini 11.45, harusnya selesainya jam 12.15, Pak. Oke, Nah, jam 11, lagi. setengah jam lagi kata Bu Frida ya. Kita memang pada saat proses ini jamnya jam Bu Frida, teman-teman. Saya kan jamnya jam sehari-hari ya, karena Bu Frida semuanya semangat pagi ya, semangat pagi ya. Jamnya versi jam Bu Frida. Oke, kita bicara dari sisi pengupahan ya, pengupahan. Nah, kita harus paham dulu nih, teman-teman ya, kita harus paham dulu. Mungkin di pengupahan tadi itu kita bicara dari sisi orang ya, people ya. Nah, sekali lagi people untuk pabrik nih, ya, people untuk pabrik. Jadi ada tiga ya, ada tiga bentuk eh, mekanisme ya yang ada di dalam tenaga kerjaan. Ya. Adanya karya secara garis besar ya, karyawan tetap, ya, karyawan tetap, ya. Kalau belum jadi karyawan tetap ya karyawan kontrak, gitu ya. Karyawan kontrak dulu Pak. Ya, ada juga masa probation baru jadi karyawan tetap, betul. Ada harus karyawan kontrak 1 tahun, 1 tahun, jadi 2 tahun baru diangkat sebagai permanent employee, kan? Nah, ada juga yang outsourcing. Outsourcing itu adalah apa? Kita bayar gaji mereka per bulan, tapi karyawan tadi itu secara legalitasnya bukan karyawan perusahaan kita, tapi legalitasnya berada di karyawan perusahaannya outsourcing tersebut. Orang lain punya perusahaan yang punya legalitas melekat di sana. Artinya apa? Tanggung jawab utang, tanggung jawab pensiun itu tidak melekat di kita loh ya. Kalau kita menggunakan perusahaan-perusahaan outsourcing tadi. Nah, tapi kalau kita mau kasih imbal jasa itu ya, nanti kita kasih ucapan terima kasih lah bahasa seperti itu. Kalau sudah nggak di perusahaan kita, ya kenapa tidak boleh itu loh. Sah saja sih itu loh. Malah harus lah menurut Pak Beni ya. Itu kan kebijakan itu loh. Nah, itu sourcing. Nah, kalau kalau crowdsourcing itu dibayarkan berdasarkan performance base atau productivity base. Pas jadi satu pieces, nah itu dibayarkan misalnya 1.000 perak gitu ya. Kalau 1.000 pieces berarti 1 juta rupiah dia terima. Kan satu pieces 1.000 rupiah, ya kan? Kalau 1.000 pieces maka 1 juta rupiah yang dia terima. Jadi semakin banyak dia bekerja, semakin banyak upahnya itu. Tapi kalau semakin sedikit, semakin berkurang juga dia punya upahnya. Itu crowdsourcing. Nah, mekanisme pengupahan ini seperti apa nih yang kita mau tentukan secara budgeting? Ingat, budgeting itu muncul dari standar costing ya. Kita sudah mulai belajar tadi kan ya, budgeting muncul dari standar costing. Harus tentukan dulu standarnya. Nah, ingat standar costing muncul dari standar productivity. Kita syukur nih, mana yang lebih efisien, mana yang lebih produktif. Kita menggunakan permanent employee, ya kan, atau kontrak employee, atau outsourcing employee-nya, atau crowdsourcing. Pak, kalau crowdsourcing kan kita bisa jadi mereka nggak datang juga nggak apa-apa, Pak Beni. Kan mereka dibayar berdasarkan volume. Kalau mereka lagi malas ya, mereka terima sedikit. Itu agak susah untuk kita kontrol, Pak Beni. Betul, betul. Susah kita kontrol, susah kita manage. Orangnya ya, susah kita manage ya. Memanage resources-nya jauh lebih susah itu ya. Tapi secara pengupahannya, ini sebenarnya yang jauh lebih efektif. Tapi pertanyaannya, apakah mau orang-orang itu menjadi crowdsourcing? Ya terpaksa Pak Beni. Nah, kan beda kan, terpaksa kan. Mau nggak mau lah jadi crowdsourcing Pak Beni. Karena belum dapat kerjaan, ya terpaksa toh. Tapi kan semua orang kan bercita-cita ingin jadi permanent employee kan, kalau tidak menjadi pengusaha. Bagusnya pengusaha sih, jangan permanent employee. Ya, bagusnya pengusaha, self employee gitu ya. Nggak boleh jadi makan gaji terus. Kalau kita mau jadi orang sukses yang berhasil, ya saran Pak Beni jadi pengusaha.
Saran ya, apakah permanent employee nggak bisa sukses? Bisa juga, tapi kan saran. Nah, artinya apa? Takutnya kalau crowdsourcing tadi itu daripada dia nganggur, dia ambil aja kerjaan itu daripada nganggur. Dia ambil kerjaan itu karena tidak ada ikatan. Artinya apa? Kalau misalnya kita punya tim dari crowdsourcing, namanya misalnya si Ali gitu ya. Nah, si Ali tadi misalnya kinerjanya bagus tuh, productivity-nya bagus, tapi dia crowdsourcing nih. Tiba-tiba besok ada yang hire dia kan menjadi karyawan tetap di perusahaan kompetitor kita. Ya pasti si Ali pindah ke perusahaan kompetitor. Karena jelas semuanya permanent employee di perusahaan kompetitor itu. Nah, kita kehilangan kan, kita punya talent kan, kita punya talent kita yang bagus-bagus hilang dong. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Nah, makanya sebaiknya kalau memang yang talent ya, yang bagus-bagus itu sebenarnya saran Pak Beni ya, ini kebijakan ya, nggak ada bukunya itu. Sebaiknya ya kalau bisa dipermanenkan employee gitu ya. Ya walaupun kontrak dulu lah selama setahun, setahun, 2 tahun itu. Ya jangan langsung diangkat juga sih, kan kita perlu mencocokin lagi gitu kan. Nah, tapi yang berbahaya gini teman-teman, kalau misalnya bekerja tadi itu menggunakan tenaga itu ya, seiring dengan usia lanjut apa yang terjadi? Seiring dengan usia lanjut, pasti tenaganya berkurang kan? Nggak mungkin bisa seproduktif dulu kan? Makanya kita harus melatih yang tadinya usia muda menggunakan tenaga, harusnya nanti kalau sudah dia beranjak di usia yang tidak bisa pakai tenaga lagi atau pakai tenaganya mulai berkurang, dia harus naik kelas menjadi tim leader. Nah, kalau dia tidak bisa naik kelas menjadi tim leader, ya terpaksa kita harus keluarin. Itu konsekuensinya. Karena kalau dia nggak bisa naik kelas jadi tim leader dan dia masih menggunakan tenaga, nggak mungkin bisa produktif. Artinya apa? Kalau sudah usia lebih lanjut, sebaiknya menggunakan pemikiran kan, pengalaman tadi itulah yang kita menggunakan kan. Nah, artinya apa? Kita harus mentraining mereka menjadi leader yang benar, leader yang baik. Nah, itu poinnya. Jadi, lengkap ya. Kebijakan ini berbahaya nih. Karena satu sisi kita ngitungnya itu adalah, oke, kita hitungnya lebih hemat sekarang gitu kan. Betul. Tapi kita juga harus mempertimbangkan sustainable-nya itu loh, sustainability-nya, keberlangsungan perusahaan tadi untuk 2-3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, sampai seterusnya itu loh. Kita harus mempertimbangkan itu. Jangan sampai kebijakan kita hari ini yang hanya menguntungkan hari ini. Ternyata untuk yang efek jangka panjangnya berbahaya. Nah, itu harus hati-hati cara berpikirnya. Makanya orang budgeting setidaknya harus memiliki insight yang luas dan harus memiliki growth mindset. Kalau dia tidak memiliki growth mindset, nggak bisa. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Karena contoh, kalau kalau kita mau pilih sekarang yang budget yang efektif, yang efisien ya, hari ini, crowdsourcing aja. Kayak gitu. Dia datang, dia kerja, kita bayar. Dia nggak nggak datang, nggak kerja, kita nggak bayar. Nah, enak dong. Simpel kan, ukurannya efisiensinya kan. Ukuran kinerja pun lebih jelas kan. Tapi pertanyaan Pak Beni, kalau yang crowdsourcing tadi dia bagus, talent gitu ya, aset, dia sebagai aset sebenarnya bagi perusahaan, terus kita tidak memperhatikan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi cuma satu, dia di hijack oleh perusahaan yang lain, perusahaan kompetitor kita. Nah, kita kehilangan talent. Jadi seakan-akan kita punya standar costing yang lebih efisien, budget yang juga jauh lebih efisien ya, terkontrol, tapi untuk sustainable kita punya perusahaan jadi masalah. Nah, kalau kita tidak memiliki insight yang luas, hanya sekedar understanding di accounting, berbahaya. Langsung berbahaya. Makanya Pak Beni bilang, kalau pekerjaan repeating, buat laporan, itu AI yang gantikan. Selesai sudah.
Tapi kalau kita bisa membuat kebijakan yang berjangka pendek dan berjangka panjang, itu nggak bisa AI gantikan. Itu poinnya. Jadi cara-cara berpikir itulah yang penting yang harus kita pahami itu loh. Nah, jadi logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau crowdsourcing. Nah, kalau outsourcing, outsourcing itu adalah pekerjaan yang sebenarnya kita hanya mau pekerjaan tersebut itu sebenarnya ya bahasa simpel Pak ini gini deh. Itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mendrive kita punya core bisnis gitu loh. Ya kita outsourcingkan aja itu loh. Nah, apa tuh pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendrive kita punya bisnis secara langsung ya. Yang tidak mendrive itu misalnya kita dibantu gitu ya, kita dibantu oleh office boy, office girl gitu ya. Nah, kan tidak tidak secara langsung ya, tidak 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 direct lagi kira seperti itu ya. Bukan berarti Pak Beni menganggap pekerjaan itu rendah atau tinggi, bukan. Ini bukan masalah pekerjaan rendah tinggi atau rendah, nggak ada. Semua pekerjaan itu tinggi semuanya. Karena kalau kita bekerja untuk kebaikan orang lain, mau posisi paling bawah sampai paling atas, bekerja untuk kebaikan orang lain, pasti indah di mata Tuhan. Ingat ya, spiritual leadership, Tuhan adalah atasan kita. Tapi kalau kalau kita posisi kita bagus tinggi, tapi kita tidak bisa berkontribusi untuk orang lain, ya, kita malah menjatuhkan orang lain. Itu Pak Beni sebut pekerjaan yang sangat rendah itu. Ngapain kerja kita jatuhin orang lain? Itu pekerjaan yang sangat rendah, walaupun mereka di posisi direktur. Karena nggak bisa, karena Tuhan adalah atasan kita itu spiritual leadership tadi. Nah, tapi untuk peruntukan budgeting, kita kan harus buat kebijakan. Contoh tadi office boy, office girl, itu sebaiknya memang kita menggunakan outsourcing, kan gitu, ya kan? Karena tidak langsung indirect nih, Pak Beni, security itu atau satpam di perbankan itu luar biasa Pak Beni. Nah, kalian sudah tahu kan, mereka saja yang outsourcing, nggak permanent employee di perbankan, kerja mereka sudah sangat luar biasa dilatihnya. Apalagi kita yang permanent employee. Jadi security di perbankan tadi tidak hanya sebagai pengaman loh teman-teman. Dia merangkap sebagai sebenarnya untuk asistennya CS loh. Asistennya customer service loh. Kalian tanya pas kita disambut itu, kalian perhatikan lah, ini mirip sebagai asistennya CS. Tapi dia menggunakan baju security. Nah, ini prinsip apa? Single agent, multitasking. Jadi satu orang bisa multitasking. Nah, itu saja mereka outsourcing. Apalagi kita yang permanent employee, kontribusinya jauh di bawah yang outsourcing tadi. Ya parah kan? Parah kita kan? Itu apa yang terjadi toh? Nah, nah itulah kita harus paham teman-teman. Cara cara berpikir itu ke arah sana. Nah, tapi jadi outsourcing itu dipakai untuk misalnya ya contoh lah office boy, office girl ataupun security gitu ya. Tapi dengan cara berpikirnya seperti security perbankan ya. Nah, itu satu. Nah, outsourcing sebenarnya juga bisa dipakai untuk sementara waktu ya. Kita daripada seluruh tenaga yang kita butuhkan itu crowdsourcing semuanya, terpaksa harus ada juga outsourcing sebagian untuk menahan sementara waktu. Karena kalau sempat semuanya crowdsourcing, oh berbahaya. Sempat mereka nggak masuk, susah itu. Karena mencari talent di tengah-tengah crowdsourcing itu agak langka ya. Agak langka. Kenapa gitu ya mencari crowdsourcing di tengah-tengah terbalik Pak Bini. Mencari talent di tengah-tengah crowdsourcing itu kenapa langka ya? Karena kalau mereka bagus, karena kalau mereka bagus, pasti mereka akan di-hire oleh perusahaan kan? Nah, cuma yang saat langka itu mungkin dia lagi apes saja, dia lagi apes. Contoh misalnya ijazahnya tiba-tiba hilang, ya kan? Sehingga dia nggak bisa apply itu. Karena kalau di apply di perusahaan yang mementingkan secara legalitas, berarti kan dia harus punya ijazah, ijazah SMA barangkali atau SMK. Tapi pada satu mungkin ijazahnya hilang. Atau yang kedua, memang mereka nggak tamatan SMA tapi SMK. Nah, itu kan bukan lagi apes. Ya memang gimana lah ya, mereka nggak bisa
belum bisa bersekolah, tapi mereka talent tuh. Nah, tinggal kita hijack tuh mereka itu menjadi permanent employee kita. Nah, kita lah sebagai perusahaan kasih CSR, mungkin kita kasih BK beasiswa. Nah, kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Karena orang ini paling penting ya teman-teman ya. Orang ini kunci ya. Enggak, Pak Beni, sekarang yang penting itu bukan bukan orang, yang penting itu robot. Di China aja, di Tiongkok aja Pak Beni ya. Itu setiap hari orang kehilangan pekerjaan. Robot itu kan AI ya, artificial intelligence ya. Semua bisa sekarang Pak, ada robot-robotnya, ada robot ini, ada robot ini. Sehingga banyak fungsi pekerjaan yang hilang gitu loh Pak. Nah, itu sudah dimulai di Cina loh, di Tiongkok ya. Sudah mulai masif loh. Nah, Tiongkok dengan Indonesia itu dekat loh. Artinya kalau sempat itu robot ya atau teknologi terbarukan tadi itu mulai masif masuk ke Asia itu ya, khususnya Indonesia misalnya, bisa dibayangin kira-kira apa yang terjadi? Sedangkan kalau kita mau ngomong-ngomong fair-fairan aja, productivity, manpower yang ada di Tiongkok itu dengan productivity manpower yang ada di Indonesia itu masih relatif ya lebih tinggi productivity manpower yang ada di Tiongkok loh. Ini bicara mengenai data loh ya, mengenai fakta ya. Itu masih relatif lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi saja, productivity yang lebih tinggi saja berada di Tiongkok, manpower-nya, itu pun sedang digantikan oleh robot. Itu pun sedang digantikan oleh robot. Apalagi kita yang productivity kita belum bisa kita improve. Apa nggak berbahaya? Nah, nah, kita bisa lihat ya, teman-teman ya, productivity. Pak Beni, itu ya, seluruh produk-produk dari Tiongkok itu murah-murah, kualitasnya nggak bagus. Oh salah, kualitasnya sangat bagus. Mobil-mobil sport, mobil-mobil mahal itu produksi semua di sana. Laptop, apa segala macam, semua produksi di sana. Pak Beni tidak sedang bahas perang tarif ya. Perang tarif beda ya, itu geopolitik ya. Pak Beni nggak masuk ke ranah geopolitik. Pak Beni masuk ke ranah budgeting. Semua produksi sana. Jadi kalau ada orang mengatakan produksi produksi Tiongkok nggak bagus, salah. Produksi semua di sana. Sepatu-sepatu branded di sana produksinya. Parfum-parfum di sana semua produksinya. Nah, artinya apa? Kenapa semua berbondong-bondong produksi di sana? Karena productivity lebih tinggi dibanding negara-negara yang lain dan teknologinya lebih canggih. Nah, productivity manpower di Tiongkok itu dan teknologi yang ada di Tiongkok itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ada di Eropa maupun di Amerika. Bagi Asia kan kira-kira seperti itu. Nah, maka produk-produk yang dihasilkan itu harga jualnya terkesannya sangat murah kan? Bukan murahan, terkesannya sangat murah. Nah, bahkan kalian tahu capacity produksi di Tiongkok itu, sekali mereka produksi itu, sebenarnya mereka bisa memberikan untuk dikonsumsi oleh kurang lebih ya 1/4 sampai 1/3 penduduk dunia loh. Gila kan sekali produksi loh. Di menit yang sama mereka bisa produksi sampai segitu banyak. Artinya apa? Unit cost-nya jauh lebih murah. Nah, kalau unit cost-nya jauh lebih murah, bukan karena mereka murahan, karena productivity mereka sangat baik. Productivity mereka sangat baik, manpower mereka sangat baik, ya. Itu pun digantikan sama robot. Nah, bisa ngebayangin nggak jika suatu negara productivity manpower-nya nggak baik, makanya improve productivity, improve performance, ya, improve quality itu menjadi faktor kunci untuk penentuan standar costing sehingga budget kita menjadi budget yang lebih efisien. Nah, kalau budget kita lebih baik, lebih efisien, maka produk kita menjadi lebih kompetitif di market. Oh, kok bisa murah produknya? Bukan murahan. Karena tadi tiga dasarnya apa? Standar productivity, standar performance, dan standar quality. Itu kunci. Nah, kalau tiga tadi kita bisa improve seperti negara Tiongkok tadi, yang mana Eropa pun kalah, Amerika pun kalah, ya kan? Apalagi kita Asia itu ya. Nah, ketiga tadi ini dengan improvement yang sangat baik ya di standar quality, standar productivity, standar performance, maka menghasilkan standar costing yang lebih efisien kan? Standar costing efisien, maka harga pokok produksi kita, COGM kita
menjadi lebih murah kan, seakan-akan kan menjadi lebih murah. Nah, kalau COGM menjadi lebih murah, otomatis seakan-akan harga jual tadi menjadi juga lebih murah di market kan? Bukan murahan. Karena baseline-nya dibangun dari standar quality, standar productivity, dan standar performance. Nah, itu yang harus kita pahami. Cara berpikir tadi. Bukan lagi berbicara, Pak, ini angka tambah kurang, tambah kurang. Aduh, tambah kurang, tambah kurang. Kalian masukin aja lah di teknologi-teknologi AI. Minta AI aja buatin budgetnya, masukin standar costing segala macam. Langsung keluar tuh. Langsung keluar semuanya. Itu hitungannya. Sesimpel itu Pak Beni. Iya, sesimpel itu. Pak, jurnal entry. Aduh, pakai itu aja lah, pakai AI aja lah untuk membuat laporan keuangan lah. Lebih teliti, lebih konsisten daripada kita lagi. Nah, jadi itu apa ke semua ini Pak Beni? Nah, kan seringkali Pak Beni ngomong apa? Cara kita berpikir tuh harus lurus dulu, benar dulu, strategic thinking. Baru kita bisa menghadapi dunia real. Nah, kalau strategic thinking kita ngaco, nggak bisa. Jadi bukan tanpa kurang kali bagi itu yang penting kita dalamin. Itu biarkan aja teknologi yang hitung lebih jauh lebih canggih pada kita. Oke ya, clear dari poin ini ya. Mungkin satu poin terakhir dari Bu Frida, silakan Bu Frida. Benar, Pak. Ya, Poin poin berikutnya adalah metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. nah, mungkin nanti lebih komplitnya penjabarannya akan Pak Beni jabarkan ya di sesi terakhir kita di sesi ke-14. Tapi kita bicara dari sisi metode depresiasi dulu secara berpikir ya. Jadi gini, depresiasi itu kan nilai penyusutan, ya kan? Amortisasi juga penyusutan. Apa beda depresiasi sama amortisasi? Waduh, bingung deh Pak Beni, apa bedanya gitu ya? Nilai depresiasi penyusutan untuk aset yang berwujud bisa dipegang. Nah, kalau amortisasi itu aset yang tidak berwujud, gitu kan? Itu dulu. Pak, berarti aset yang tidak berwujud hantu dong Pak? Ya enggak lah. Apa aset tidak berwujud? Misalnya royalti, gitu ya. Nah, apalagi yang tidak berwujud, sewa dibayar di muka, gitu ya. Itu kita amortisasi. Kita bayar di muka untuk sewa 2 tahun. Pokoknya kita sudah bayar nih, 2 tahun itu misalnya 200 juta. Kita sudah bayar di depan. Itu kita amortisasi namanya. Kita nggak depresiasi. Ya. Nah, hal-hal seperti tadi itulah beda daripada aset wujud sama aset tidak berwujud. Ya, depresiasi, amortisasi. Ini menarik nanti ini di kuliah sesi ke-14 ya. Sebenarnya ada sebuah pemikiran yang terbarukan sih mengenai depresiasi ini. Nah, untuk hal ini Pak Beni akan lebih menjelaskan ke kuliah sesi ke-14 ya, teman-teman semuanya ya. Nah, kuliah sesi ke-13 ini ya sekali lagi Pak Beni rasa sudah cukup sampai di sini. Kalian yang penting tarik insight dulu ya setiap kuliah ya. Tarik insight setiap perkuliahan tadi ya, paling penting. Nah, ya selalu pesan Pak Beni ya. Materi rekaman yang Pak Beni berikan ini disimpan ya. Disimpan sampai kapan Pak Beni? Disimpan. Disimpan, didengerin terus gitu loh. Simpan, dengerin terus gitu. Sampai menjadi refleks di kalian ya. Nah, kalau sudah bisa menjadi refleks, wah, luar biasa. Lihat ya, kalau kalian nggak simpan, nggak kalian puter, percuma disimpan kalau nggak didengerin kan. Nah, percuma juga didengerin kalau nggak dilaksanakan kan. Nah, jadi simpan, dengerin, laksanakan. Simpan, dengerin, laksanakan. Pak, ini jadi dengerin berulang-ulang betul. Karena pengulangan, setiap pengulangan tadi itu adalah guru yang terbaik untuk mempertajam. Jadi ulang, dengerin, ya kan, kita puter, kita dengerin, kita lakukan. Lalu putar lagi, dengerin, lakukan terus gitu. Dengan topik yang sama, Pak. Iya, terus saya ulang-ulang dengerin. Kalian pasti akan mendapatkan insight yang berbeda. Karena setiap kali kalian bekerja di posisi tertentu dan di level tertentu, akan berbeda insight yang kalian peroleh dengan mendengar dan melakukan materi yang Pak Beni ngomong tadi ini. Nah, itu kunci yang penting kalian pahami ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman di kuliah sesi ke-13 ya. Tetap sehat selalu ya, tetap sehat, tetap aktif ya. Semoga kita
tetap menjadi saluran berkat ya bagi orang banyak nantinya gitu ya. Amin. Bu Frida, terima kasih banyak ya sudah mendampingi sampai di kuliah sesi ke-13 ini. Thank you ya Bu Frida. Aduh, Bu Fridanya menghilang. Oke teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi kita eh, sudah sampai di kuliah sesi terakhir di ujung kuliah sesi ke-13. Tetap ya, kalau kalian mau apa namanya berinteraksi sama Pak Beni, bisa komen di YouTube dalam WA Group. Link WA Group ada di siakat Pak Beni dan nomor HP Pak Beni yang 0821 41 03 0657. 0821 41 03 0657. Oke ya, Pak Beni, akhiri di kuliah sesi ke-13 kita ini ya. Terima kasih. Bye-bye. Oh, nggak ada ya, recording stopnya ya. Nggak ada recording stop apa tuh? Iya. Mana sepeda tadi? Bisa bilang ya? Itu live kan, Trin? Zoom, Trin? Mana nih? Di live kan? Jangan-jangan